Pak Dio, Iya. pada pagi hari ini kita melakukan pra-observasi ya. Karena besok kita akan melakukan observasi ke kelas. Tentunya sebelum observasi ada pra-observasi untuk melihat bisa untuk berdiskusi ya. Kapan kita melaksanakan observasinya. Kita melihat ya, apakah tujuan pembelajaran sama dengan strategi yang akan disampaikan, sinkron gitu. Tujuan sama strategi itu kan harus sinkron. Yang dibilang sinkron antara tujuan dengan strategi itu kan misalnya tujuan kita mau ke tempat kerja, dia hanya bisa dilewati pakai motor. Tapi kita bawa mobil, berarti tidak sinkron. Tujuan yang mau dicapai dengan alat untuk mencapai itu tidak sinkron. Karena dia hanya bisa dilewati paling tinggi motor, kita bawa mobil. Maka walaupun mobil lebih bagus dari motor, tetap dia tidak akan sampai karena tidak ada jalan yang akan dilewati oleh mobil. Nah, itulah kira-kira hubungan antara tujuan pembelajaran dengan strategi yang akan diambil dalam proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, baik Pak Dio, kita tetapkan dulu tanggal pelaksanaan observasi kapan? Di hari Kamis, Pak. Kamis. Kamis ya. Hari Kamis jam ke-3 Jam sama ketiga 4. ya. Jam 3. Oke, baik. Dalam RPP ini apa tujuan pembelajaran yang mau Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti dalam mata pelajaran PKN? Tujuan pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi siswa-siswi agar mereka memahami tentang kebinekaan Tunggal Ika. Kebinekaan, keberagaman ya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan berbagai keragaman ya, yang ada di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan menunjukkan sikap menerima terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sendiri maupun nasional. Artinya tujuan yang Pak Dio mau capai nanti, walaupun kita mempunyai kebudayaan, suku yang beragam, tetapi bagaimana tetap satu ya, kan itu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Area pengembangan yang mau Bapak Dio tuju nanti, mau dikembangkan nanti apa? Areanya. Yang mau Pak Dio kembangkan itu di mananya dalam proses pembelajaran. Jadi areanya berarti kita mau mengembangkan apa ini dalam proses ini. Berarti yang mau kita kembangkan itu adalah bagaimana anak-anak ini memahami keberagaman itu bukan sesuatu untuk memecah belah, tetapi merupakan hal yang harus kita syukuri. Beragam itu adalah hal yang harus kita syukuri dan untuk mempersatukan kita semua. Jadi beragam itu bukan untuk memecah belah, tetapi bagaimana kita bersyukur sehingga dengan beragam anak-anak baik di dalam kehidupan sosial di masyarakat dia akan bersatu. Kan itu yang mau kita kembangkan. Dalam proses pembelajaran tadi telah Pak Dio sampaikan tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan ini kan harus punya strategi. Apa strategi yang akan Bapak lakukan? Strategi yang saya lakukan berdiskusi dan membuat kelompok. Jadi dengan metode diskusi ya. Ya. Dengan metode diskusi, anak-anaknya akan memahami keragaman ya budaya ini dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di mana dalam Bhinneka Tunggal Ika ini dia menunjukkan sikap menerima terhadap perubahan. Jadi itu yang penting. Bhinneka Tunggal Ika. Asesmennya ada ya? Ada, Pak. Ada ya, asesmen ada. Nanti dalam observasi nanti kita juga punya rubrik penilaian dalam proses observasi ya, mulai dari awal bagaimana kita menghubungkan proses pembelajaran awal dengan yang lalu, nanti kan dapat semuanya di situ. Baik Pak Dio, ada yang mau disampaikan lagi atau ada hal yang
harus kita diskusikan lagi dalam observasi nanti. Tidak cukup. Cukup ya. Ya. Mudah-mudahan observasi kita nanti berjalan dengan lancar ya. Ya. Sehingga nanti setelah ada observasi kita lanjutkan dengan pra observasi. Pra observasi itu untuk melihat atau merefleksi diri sejauh mana yang sudah disampaikan, mana yang kurang. Nah ini akan kita perbaiki, mana yang kurang, yang sudah pas kita pertahankan. Baik Pak Dio, terima kasih. Sampai jumpa di hari apa? Kamis Pak. Kamis ya. Di jam ketiga ya. Ya. Jadi ini dilengkapi ya. Tadi yang kekurangan LPP-nya ya. Ya. Terima kasih.